Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Presentasi kali ini saya akan membahas keberhasilan implementasi program pelatihan inovatif dan dampaknya terhadap daya saing organisasi dengan studi kasus perusahaan Google. Untuk kerangka pelatihan inovatif berdasarkan materi pertemuan 12 tentang pengembangan dan pelatihan efektif mencakup 1. Analisis tentang identifikasi kebutuhan nyata. 2. Desain tentang tujuan yang jelas dan metode interaktif. Ketiga, pengembangan tentang materi aplikatif. Keempat, implementasi tentang pelatihan terstruktur dan feedback aktif. Yang kelima, evaluasi tentang ukur efektivitas dan perbaikan. Keenam, inovasi tentang adaptif, partisipatif, dan berbasis masalah. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang inovasi pelatihan Google. Google menjadi contoh nyata keberhasilan pelatihan inovatif yang berdampak langsung pada kinerja dan daya saing organisasi. Our experience with military life is similar to so many other families. We moved from place to place. It's been a wonderful ride. But as a military spouse, it was hard to find a career to call my own. With Steve retiring in a few months, I have the opportunity to start my own transition into a possible career. I have a part-time position working in retail, and I knew that I needed to maybe upskill. So I recently completed the Google Career Certificate in Digital Marketing and E-commerce. I feel officially official. Although I have the certificate and I possess all the skills, I don't know which roles to apply for. Google has graduated over 1 million career certificate learners, but we found that it's tough for some of them to figure out which jobs to go for. The job market is changing really rapidly, and jobs themselves are also changing. There's so many variables at play, and there's so much information out there. And that's a place we thought AI could be really helpful in not only helping people make sense of what they bring to the table, but what different paths they could pursue. Career Dreamer is an AI experiment where we take Gen AI and apply it to career exploration. It uses large language models to identify patterns and connections between people's skills, experiences, and interests, and different career paths that are unique and personalized to them. In addition to the data-driven results from the US Bureau of Labor Statistics, we also lean on Gemini to help surface more emerging or creative fields. Basically all of these options that are given you. It was really important for us to familiarize ourselves with the struggles and the challenges that job seekers face today. So we tested with students, with veterans, with military spouses and moms re-entering the workforce. Yeah. It sounds cheesy, but it kind of felt magical. The Career Dreamer tool was really helpful because it was a fresh perspective into what's possible and what's out there. I do kind of feel like I am one of those young people on a college campus who does have their life ahead of them. That's something that I thought I was too late, but it's not. Selanjutnya, latar belakang. Transformasi digital menuntut adaptasi yang cepat. Kompetensi sumber daya manusia menjadi aset strategis. Google merespon terhadap kebutuhan ini dengan pendekatan pelatihan berbasis teknologi dan data. Untuk profil singkat Google adalah bagian dari Alphabet Inc.
unggul karena budaya data-driven, inovatif, dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Karyawan adalah kunci keunggulan kompetitif. Mendefinisikan keterampilan digital. Laporan yang menggunakan definisi United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO, keterampilan digital adalah serangkaian kemampuan yang memungkinkan seseorang menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi. UNESCO mengelompokkan keterampilan digital menjadi 2 kategori. Yang pertama, keterampilan digital tingkat dasar mengacu pada keterampilan fungsional dasar yang dibutuhkan seseorang untuk menggunakan perangkat digital, software pemrosesan informasi dasar, dan aplikasi online. Keterampilan semacam ini dianggap banyak orang sebagai keterampilan yang wajib dimiliki di era digital. Sama pentingnya dengan keterampilan membaca, menulis, dan menghitung tradisional. Yang kedua, keterampilan digital tingkat lanjutan mengacu pada keterampilan tingkat lanjutan yang memungkinkan pengguna mengembangkan dan atau menerapkan teknologi digital dengan cara yang transformatif untuk organisasinya masing-masing. Contoh teknologi dan bidang keahlian tersebut mencakup kecerdasan buatan atau AI, machine learning, big data analysis, desain pengalaman atau antarmuka pengguna, Internet of Things atau IoT, serta otomatisasi dan robotik. Meskipun penting bagi setiap individu untuk melengkapi keterampilan digital dengan keterampilan lain, misalnya literasi, numerik, berpikir kritis, interpersonal, sosioemosional, dan pemecah masalah yang rumit agar dapat memajukan ekonomi di abad ke-21. Keterampilan pelengkap tersebut tidak disertakan dalam estimasi nilai keterampilan digital di definisi ini. Tingkat keterampilan digital saat ini, pekerja yang memilikinya akan memberikan kontribusi senilai 1.965 triliun ke PDB negara pada tahun 2030. Berdasarkan tren terkini terkait penerapan keterampilan digital di Indonesia, skenario bisnis normal, kontribusi pekerja dengan keterampilan digital bagi perekonomian Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 7,3% per tahun mulai 2019 hingga 1.965 triliun atau setara 7% perkiraan PDB tahun 2030. Harapannya, peningkatan ini sebagian besar akan didorong oleh pekerja di sektor teknologi dan pekerja digital di sektor non-teknologi. Kontribusi PDB yang dikaitkan dengan 2 kategori pekerja tersebut diperkirakan akan meningkat 212 dan 116% dalam periode 2019 hingga 2030. Di sisi lain, kontribusi PDB yang dikaitkan dengan pekerja non-digital yang memiliki keterampilan digital di sektor non-teknologi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah tetapi cukup tinggi, yaitu 70%. Ada 3 pendorong tren utama. Yang pertama, sektor teknologi di Indonesia telah mengalami
rasio peningkatan yang tinggi selama 5 tahun terakhir, dan perkembangan ini diharapkan akan terus berlanjut. Laporan terkini menemukan bahwa ekonomi internet Indonesia adalah yang terbesar dan tercepat perkembangannya di Asia Tenggara, dengan peningkatan nilai perdagangan kotor 4 kali lipat antara 2015 dan 2019, serta rasio perkembangan rata-rata 49% per tahun. Seiring dengan perkembangan sektor ini, jumlah perekrutan di sektor teknologi juga mengalami peningkatan. Analisis ini telah menemukan bahwa jumlah pekerja di sektor ini telah bertambah 10% per tahun antara 2012 dan 2017. Ini hampir 4 kali rasio rata-rata sebesar 1,6% hasil observasi di sektor non-teknologi selama periode waktu yang sama. Yang kedua, karena teknologi digital semakin banyak diadopsi oleh perusahaan di sektor non-teknologi, alhasil jumlah pekerja digital yang direkrut ke sektor ini juga bertambah. Laporan tahun 2019 tentang pasar tenaga kerja Indonesia juga mencerminkan hal yang sama, yaitu meningkatnya permintaan pekerja digital oleh perusahaan dari sektor tersebut. Contoh peran digital in demand mencakup ahli teknologi keuangan di perusahaan layanan keuangan dan manajer e-commerce di perusahaan retail. Yang ketiga, bukan hanya perekrutan pekerja digital di sektor non-teknologi saja yang berkembang, pekerja non-teknologi dan keterampilan digital juga berkembang, tetapi dengan rasio perkembangan yang relatif lebih rendah. Ini sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk mengembangkannya juga kuat. Kontribusi Google. Pada akhir tahun 2020, program keterampilan digital Google di Indonesia diperkirakan akan melatih lebih dari 1,8 juta UMKM tentang berbagai macam keterampilan digital. Program ini membahas tentang 3 area tindakan yang dijelaskan pada laporan ini untuk membekali tenaga kerja saat ini dengan keterampilan digital. Program seperti Gapura Digital dan Womanwell milik Google misalnya telah melatih sekitar 1,8 juta pemilik UMKM untuk menggunakan solusi digital marketing guna memperluas pelanggan yang dapat dijangkau. Yang kedua, untuk mempersiapkan pekerja generasi berikutnya dalam era keterampilan digital, Google memberikan dukungan melalui platform filantropinya Google ORG kepada inisiatif Bebras Indonesia yang dipimpin oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Bebras Internasional yang ingin menanamkan pola pikir komputasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, untuk memberikan akses digital kepada semua orang. Salah satu inisiatif Google yaitu Womanwell telah membantu lebih dari 550.000 wanita Indonesia dalam memanfaatkan teknologi guna memulai bisnisnya sendiri, sekaligus mengajari remaja tentang pengamanan online demi inklusivitas dan keamanan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, Google juga berperan penting dalam mendukung lebih
dari 320.000 pemilik bisnis yang mengalami krisis akibat COVID-19 melalui program Grow with Google dengan mengikuti kelas Gapura Digital dan konferensi Women Will. Dalam program tersebut, bisnis ini dapat meningkatkan aliran pendapatan yang berkelanjutan di platform digital. Survei yang dilakukan sebelum pandemi menemukan bahwa 73% UKM mengalami keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi dan 51% melaporkan peningkatan pendapatan atau keuntungan setelah menghadiri program Grow with Google. Untuk mendukung dan membantu UMKM, Google juga telah memberikan kredit iklan sebagai bagian dari komitmen globalnya senilai 11,8 triliun untuk diberikan kepada bisnis kecil agar interaksi dengan pelanggan tetap lancar. Selain agenda terkait keterampilan digital, produk Google juga lebih banyak memberikan manfaat ekonomi kepada bisnis dan konsumen Indonesia. Manfaat ekonomi produk Google tahun 2019 yang mencakup Google Penelusuran, Google Maps, Google Drive, Google AdSense, dan Google Play diperkirakan mencapai 185 triliun untuk bisnis Indonesia dan lebih dari 165 triliun untuk konsumen Indonesia. Namun, agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi melalui keterampilan digital, sebaiknya kemitraan dengan berbagai stakeholder perlu ditingkatkan di tiga area utama. Yang pertama adalah membekali tenaga kerja saat ini dengan keterampilan digital. Pemerintah harus bekerja sama dengan pimpinan industri untuk mengembangkan framework keterampilan yang menyelaraskan keterampilan digital tertentu yang diperlukan di setiap sektor industri. Framework ini dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pelatihan tenaga kerja. Subsidi juga dapat diberikan agar perusahaan semakin meningkatkan investasinya untuk melatih pekerja, khususnya perusahaan-perusahaan UMKM yang diuntungkan berkat dukungan yang ditargetkan untuk mereka baik dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, mempersiapkan pekerja generasi berikutnya di era digital. Sistem pendidikan harus responsif jika ada keterampilan baru yang diperlukan untuk memajukan ekonomi. Ini mencakup perluasan program studi sebagai hasil kerjasama dengan sektor swasta dan menerapkan kombinasi pembelajaran ICT, teknis dan soft skill dalam kurikulum nasional. Yang ketiga adalah memberikan akses digital kepada semua orang untuk memastikan bahwa akses dan peluang meningkatkan keterampilan digital bagi masyarakat setara. Cakupan program insentif pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sudah ada sebaiknya diperluas guna menargetkan komunitas dengan pelayanan minim seperti wanita, remaja, dan pekerja di area pedesaan. Di area ini, Google telah berkontribusi banyak dalam meningkatkan keterampilan digital di Indonesia melalui program seperti Gapura Digital,
yang telah melatih sekitar 1,8 juta bisnis kecil dan sedang untuk menggunakan solusi digital marketing. Selain itu, perusahaan ini juga telah mendukung bisnis Indonesia selama pandemi COVID 2019 karena upaya bisnis offline, kesulitan mencari keuntungan, dan pemilik UMKM harus segera membagi jalur distribusinya di platform online. Program dan produk Google telah menjadi faktor penting dalam mempertahankan bisnis ini. Misalnya, inisiatif Women Will Google membantu wanita mencari penghasilan dengan memanfaatkan teknologi untuk merombak bisnisnya yang mengalami kesulitan, sekaligus mulai menggunakan aplikasi Google Business Co untuk membantu profil bisnis online yang telah menjadi salah satu pendorong utama model bisnis digital baru ini. Sebuah survei menemukan bahwa 98% peserta yang mengikuti inisiatif keterampilan digital Google, misalnya Gapura Digital dan Women Will di bawah program Grow with Google, melihat peningkatan dalam keterampilan digital mereka. Sementara itu 73% UMKM mengalami keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi dan 51% melaporkan peningkatan pendapatan atau laba. Contoh kasus lulusan juara Google Cloud Platform memperoleh pekerjaan purna waktu setelah mendapatkan sertifikasi Google Cloud Platform. Ketika Fiona yang berusia 23 tahun terpilih sebagai penerima Digital Talent Scholarship dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo pada tahun 2019, dia tertarik menggunakan Google Cloud Platform untuk memulai karir pemrograman di bidang industri IT. Dia berujar, selain sudah terpercaya memiliki keamanan kelas dunia, Google Cloud Platform juga mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja karena fiturnya yang lengkap. Dari sini saya tahu Google mewadahi developer untuk mendalami Google Cloud Platform melalui pelatihan juara Google Cloud Platform. Program juara Google Cloud Platform mengajarkan keterampilan dalam kecerdasan buatan, machine learning, dan big data yang mendukung pekerjaan Fiona saat ini sebagai full stack developer. Setelah memperoleh sertifikasi, dia direkomendasikan untuk berbagai pengetahuannya sebagai instruktur bahasa pemrograman C untuk mengajar siswa di BLK, Balai Latihan Kerja, Bekasi. Dia juga menyebutkan bahwa mimpi terbesarnya adalah menjadi ahli IT di perusahaan kelas dunia seperti Google. Selain program dan inisiatif keterampilan digital, Google mendukung berbagai manfaat ekonomi bagi bisnis dan konsumen Indonesia. Manfaat ekonomi produk Google tahun 2019 yang mencakup Google Penelusuran, Google Maps, Google Drive, Google Ads, AdSense, dan Google Play diperkirakan mencapai 185 triliun untuk bisnis di Indonesia dan lebih dari 165 triliun untuk konsumen Indonesia. Manfaat ekonomi yang telah diperkirakan dari produk Google. Manfaat konsumen yang didukung oleh produk Google
dihasilkan dalam bentuk peningkatan produktivitas, penyempurnaan akses ke informasi, dan penghematan waktu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Google memberikan manfaat kepada konsumen Indonesia dengan memungkinkan mereka mengakses berbagai informasi online secara instan. Total surplus konsumen yang dihasilkan oleh Google penelusuran diperkirakan melebihi 46 triliun di tahun 2019 dalam satu studi internasional yang menunjukkan bahwa pencarian yang memerlukan waktu 21 menit di perpustakaan hanya memakan waktu 7 menit penelusuran online. Google penelusuran diperkirakan menghemat rata-rata 9 hari di tahun 2019 bagi konsumen Indonesia setelah menyesuaikan volume penelusuran online yang lebih tinggi sehubung dengan saluran non-digital. Bagi konsumen, video YouTube juga menyediakan channel bagi konsumen untuk mempelajari berbagai keterampilan baru, misalnya video petunjuk online, atau memperoleh pengetahuan baru, misalnya dokumentasi online. Menurut penelitian Alpha Beta, lebih dari 40% pengguna YouTube di Indonesia mengatakan bahwa mereka menggunakan layanan video online untuk mempelajari keterampilan digital tingkat lanjut seperti coding, pemrograman, software, serta pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Contoh manfaat yang didukung oleh Google di Indonesia pada tahun 2019, produk seperti Google penelusuran dan Google Ads. Manfaat bisnis, Google Ads memberikan dukungan senilai 184 triliun manfaat iklan bersih untuk bisnis-bisnis di Indonesia. Manfaat konsumen, Google penelusuran menyimpan pengguna selama lebih dari 9 hari setahun. Total manfaat konsumen yang dihasilkan oleh Google penelusuran diperkirakan mencapai lebih dari 46 triliun pada tahun 2019. Yang kedua, Google Maps. 80% UMKM di Indonesia menggunakan Google Business Co, alat gratis untuk bisnis, agar dapat meningkatkan visibilitas keberadaannya saat online melalui iklan geospasial dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Manfaat ekonomi, dari manfaat konsumen, pengguna Google Maps di Indonesia menghabiskan waktu 8 jam lebih singkat di transportasi umum per tahun. Pengemudi di Indonesia yang menggunakan Google Maps sebagai navigasi menghabiskan waktu di jalan 14 jam lebih singkat. Total manfaat konsumen yang dihasilkan oleh Google Maps diperkirakan mencapai 39 triliun pada tahun 2019. Yang ketiga, YouTube dan AdSense. Manfaat bisnis, pengiklan di Indonesia memperoleh lebih dari 578 miliar manfaat iklan bersih dengan menampilkan iklannya menggunakan AdSense. Pada manfaat konsumen, menurut penelitian Alpha Beta, lebih dari 40% pengguna YouTube di Indonesia mengatakan bahwa mereka menggunakan layanan video online untuk mempelajari keterampilan digital tingkat lanjut seperti coding, pemrograman software, serta mengembangkan situs web dan aplikasi seluler. Yang keempat, Google Drive dengan memberikan akses aman ke file dan data di satu lokasi yang dapat diakses di berbagai perangkat. Google Drive membuat kolaborasi lebih mudah di dalam
dan di seluruh bisnis. Google Drive memungkinkan penyimpanan dan pengaksesan data digital melalui berbagai perangkat dan menghasilkan surplus konsumen senilai 41 triliun untuk di Indonesia saja pada tahun 2019 itu hanya untuk manfaat konsumen. Yang kelima, Google Play, manfaat bisnis. Developer aplikasi Indonesia memperoleh lebih dari 265 miliar per tahun dari Google Play, dan pasar domestik dan internasional. Dari manfaat konsumen, Google Play memberikan platform atau juga merupakan dari manfaat konsumen, Google Play merupakan platform praktis bagi konsumen untuk mengakses berbagai aplikasi smartphone, buku digital, musik, dan film. Total manfaat konsumen yang diperoleh dari Google Play tahun 2019 diperkirakan mencapai lebih dari 38 triliun rupiah. Manajemen inovasi tidak hanya mencakup penciptaan produk dan teknologi baru, tetapi juga mencakup transformasi proses internal termasuk pengelolaan sumber daya manusia dalam ekosistem bisnis digital yang dinamis dan penuh disrupsi. Kompetensi dan agility karyawan menjadi aset penting yang menentukan keberlangsungan dan keunggulan kompetitif organisasi. Google sebagai perusahaan teknologi global telah menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem pelatihan dan pengembangan karyawan dapat menghasilkan dampak transformasional terhadap kinerja organisasi dan kapabilitas adaptifnya. Implementasi pelatihan yang tidak sekedar bersifat administratif, tetapi menjadi platform inovatif yang terintegrasi secara sistemik, menjadikan Google sebagai benchmark dalam manajemen pelatihan berbasis teknologi. Pelatihan di Google dikelola sebagai subsistem dalam arsitektur manajemen inovasi, bukan sebagai fungsi tambahan atau sekedar pengembangan personal. Pendekatan ini ditopang oleh 4 fondasi teknis utama. Yang pertama, learning ecosystem yang terintegrasi. Google membangun sebuah ekosistem pembelajaran internal berbasis teknologi yang disebut G-Learn, yang dilengkapi dengan Learning Experience Platform. Sistem ini dirancang untuk menyediakan pembelajaran yang terpersonalisasi, berbasis data, dan berbentuk modular yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pekerjaan harian. Ekosistem ini juga terkoneksi langsung dengan sistem manajemen kinerja dan perencanaan pengembangan karir. Yang kedua, sistem rekomendasi pembelajaran adaptif. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin dan pemodelan perilaku kerja, Google mengembangkan sistem rekomendasi konten pembelajaran otomatis. Sistem ini mengidentifikasi gap kompetensi berdasarkan evaluasi pekerjaan, kemudian menyajikan materi pelatihan kontekstual dan relevan dengan tantangan aktual. Misalnya, seorang cloud engineer
yang menunjukkan kelemahan pada efisiensi pipeline akan diarahkan untuk mengikuti model CI atau CD Optimization for GCP. Yang ketiga, analitik kompetensi dan kinerja sumber daya manusia. Google mengintegrasikan People Analytics untuk menganalisis kebutuhan pelatihan secara dinamis. Data yang dikumpulkan dari kinerja proyek, feedback atasan, dan integrasi lintas tim yang digunakan untuk memetakan keterampilan kritis, menilai efektivitas pelatihan, serta memperkirakan kebutuhan pelatihan masa depan berbasis tren organisasi. Yang keempat, pendekatan on-the-job learning berbasis proyek. Google menekankan prinsip learning in the flow of work, di mana pembelajaran tidak dilakukan terpisah dari aktivitas kerja. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning menjadi strategi utama, memungkinkan karyawan belajar sambil menyelesaikan tantangan nyata organisasi. Ini didukung oleh sistem pelaporan otomatis dan evaluasi dampak langsung terhadap output kerja. Selanjutnya adalah model inovatif pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Google. Model pelatihan Google menggabungkan pendekatan teknologi, budaya organisasi terbuka, dan manajemen berbasis data dalam sebuah framework yang dinamis. Pertama, G2G, Google to Google Learning Model. Program pelatihan internal berbasis mentor sejawat. Karyawan yang ahli dalam bidang tertentu diberdayakan sebagai fasilitator pelatihan formal maupun informal. Pendekatan ini meningkatkan kecepatan diseminasi pengetahuan teknis serta membentuk komunitas belajar lintas departemen. Yang kedua adalah teknologi simulasi dan real-time feedback. Pelatihan teknis menggunakan simulasi berbasis platform seperti Google Cloud Skill Boots yang menyediakan praktik langsung di lingkungan virtual. Hasil pelatihan dievaluasi melalui feedback real-time dan dilaporkan dalam dashboard kinerja pembelajaran masing-masing individu. Yang ketiga adalah modular learning path dan sertifikasi internal. Google menyusun jalur pelatihan modular berdasarkan posisi jabatan, area tanggung jawab, dan roadmap inovasi teknologi. Karyawan yang menyelesaikan modul-modul pelatihan tertentu diberikan sertifikasi internal yang terintegrasi ke dalam sistem promosi dan rotasi jabatan. Program pelatihan Google platform internal seperti Gcareer dan Google Edu berbasis AI untuk pembelajaran adaptif. Lalu juga pelatihan soft dan hard skill sesuai kebutuhan individu, mengandalkan peer-to-peer learning dan micro learning. Program pelatihan Google bisa juga diakses di website grow.google yang saya cantumkan di presentasi. Ada saran pendekatan berbasis data. Ada beberapa saran. Yang pertama adalah gunakan learning analytics untuk memetakan kebutuhan. Yang kedua adalah feedback real time dari karyawan. Yang ketiga adalah materi disesuaikan dengan performa aktual. Saran-saran ini juga relevan dengan contoh yang saya cantumkan.
Untuk dampak pada kinerja karyawan, yang pertama adalah kompetensi teknis dan kepemimpinan meningkat. Yang kedua adalah adaptasi teknologi jauh lebih cepat. Yang ketiga adalah retensi dan kepuasan kerja naik secara signifikan. Untuk dampak pada daya saing organisasi, yang pertama adalah inovasi produk lebih cepat dan tepat. Yang kedua adalah terbentuk budaya belajar berkelanjutan. Yang ketiga adalah Google semakin kuat sebagai employer of choice global. Untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan tentang mengatasi gap keterampilan, solusi Google terhadap gap digital. Yang pertama adalah platform pembelajaran yang fleksibel dan personal. Yang kedua adalah dari metode itu sendiri. Google menyediakan metode keterampilan peer learning, gamifikasi, dan pelatihan berbasis proyek nyata. Hasil dari solusi tersebut muncul kolaborasi, adaptabilitas, dan produktivitas juga meningkat. Presentasi kali ini mengacu pada modul pertemuan 12 dan literatur ilmiah alias jurnal, serta platform Google Grow sebagai sumber praktik inovasi sumber daya manusia. Pada kesimpulan, pelatihan inovatif Google terbentuk yang pertama adalah meningkatkan kompetensi, adaptabilitas, dan produktivitas. Yang kedua adalah membangun budaya belajar progresif. Yang ketiga adalah memperkuat daya saing bisnis secara berkelanjutan. Terima kasih atas presentasi kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.